Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para asatiz, para ustaz, tengku, para penggerak dakwah, para penggerak amar ma'ruf nahi mungkar di khususnya kota Banda Aceh, yang telah berhadir pada malam ini sebagaimana disampaikan tadi di masjid ini. Alhamdulillah, dengan asbab para guru-guru kita ini, para dai perkotaan kota Banda Aceh, dengan asbab guru-guru kita ini yang menghidupkan dakwah di kota Banda Aceh, baik yang dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah, dari kantor ke kantor, dari kos-kosan ke kos-kosan, dari pantai ke pantai, dari suatu ruang publik ke ruang publik yang lain. Dengan asbab para dai ini, dengan asbab guru-guru kita yang menghidupkan dakwah di kota Banda Aceh ini, maka kita masyarakat kota Banda Aceh khususnya telah terselamatkan, telah terjaga. Jadi kita telah lepas daripada dosa. Kalau bukan karena gerakan para dai-dai ini, maka kita semua berdosa. Maka tepat tadi dimulai dengan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada satu kelompok dari kalian. Nah, ini kita di kota Banda Aceh, kelompok ini salah satunya adalah para dai perkotaan kota Banda Aceh, di bawah binaan Dinas Syariah Islam kota Banda Aceh. Yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak masyarakat kota Banda Aceh khususnya ilal khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka saya pikir kemuliaan dan ta'zim sangat tepat sekali kepada guru-guru kita semua, para dai yang hadir pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita semua, Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan Allah berikan kepada guru-guru kita ini semua dan kepada kita juga keistiqomahan dalam dakwah, dalam mengajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan. Maka di sini para hadirin semua, ini merupakan salah satu rutinitas para dai kota, yaitu malam minggu dari masjid ke masjid. Kebetulan saja malam ini jadwalnya Masjid Al-Ma'mur, ya, Masjid Al-Ma'mur. Kalau sudah sampai ke sini berarti Omannya sudah tinggal di Oman, di sini langsung namanya saja, ya, Al-Ma'mur, ya. Nah, alhamdulillah, ya, terima kasih juga. Saya mewakili dai juga, dai kecil, ya, dai muda, tapi mithe kata baik. Ya, mewakili para dai mengucapkan terima kasih kepada BKM Masjid, kepada guru-guru kami di sini yang telah menerima rombongan dai perkotaan, para dai perkotaan pada malam ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sambil kita menunggu, kita beriktikaf menunggu masuk waktu salat Isya, mari kita lihat sama-sama, kita lihat sebuah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba Rasulullah di Madinah dari perjalanan jauh hijrah, ya, menempuh jarak 500 km lebih kurang dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat melelahkan, menghabiskan waktu lebih kurang 16 hari. Kondisi mengkhawatirkan, menakutkan. Musuh-musuh mengelilingi, ya, mengintai. Jadi dalam suasana lelah, alhamdulillah akhirnya dari Mekah Rasulullah hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu sampai ke kota Madinah, Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah dengan sambutan yang sangat hangat sekali, dengan sambutan yang sangat meriah sekali. Dalam kondisi lelah, Abdullah ibnu Salam, salah seorang sahabat senior Rasulullah SAW dari kalangan Ansar, mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dan selainnya, Abdullah bin Salam mengatakan kalimat pertama yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menginjakkan kakinya di Madinah, kalimat tersebut adalah afsyus salam. Ya ayyuhan nas, Rasulullah mengatakan kepada manusia yang hadir ketika itu, baik Ansar maupun Muhajirin, ya ayyuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini kalimat pertama yang keluar dari mulut Rasulullah ketika menginjakkan kakinya di Madinah, yang kemudian menjadi wasiyah khalidah, wasiyah yang kekal sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dan wasiat ini hendaklah kita pahami baik-baik, kemudian kita amalkan. Artinya ini wasiat yang sangat penting sekali, wasiat yang sangat mahal sekali. Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Afsyus salam, tebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, dan sambungkanlah oleh kalian akan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan lakukanlah salat saat manusia sedang tidur di tengah malam. Jadi beberapa pesan ini coba kita lihat kembali, kita ulang kaji. Yang pertama, Rasulullah berpesan afsyus salam, tebarkan salam. Apa itu salam? Salam adalah salah satu daripada nama Allah, As-Salam, yang artinya pemberi kedamaian, yang mencurahkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, kesejahteraan. Dan disunatkan kita setiap selesai salat 5 waktu, setelah istighfar 3 kali, untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini ada dibaca tadi? Kalau ada dibaca, berarti itu adalah jiwa-jiwa yang penuh kedamaian. Kalau yang tidak baca, buru-buru siap salam, lihat kiri kanan, langsung berangkat,
Ini jiwa-jiwa yang masih butuh kedamaian. Ya. Allahumma antas salam. Wahai Allah, antas salam. Engkau adalah sumber kedamaian. Wa minkas salam. Dari engkaulah seluruh kedamaian itu datang. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamulah seluruh kedamaian itu akan kembali. Fahayyina bis salam. Maka hidupkanlah kami dengan penuh salam, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Wa adkhilnal jannata daras salam. Dan masukkan kami, wahai Allah, nanti di hari akhirat ke negeri as-salam. Maka salah satu sifat surga itu adalah as-salam, tempat yang penuh kedamaian. Makanya yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang jiwanya damai. Orang-orang yang jiwanya ada kebencian, penuh curiga, suka curiga kepada orang lain, buruk sangka, tidak bisa masuk surga. Harus dibersihkan di neraka dulu. Wa adkhilnal jannata daras salam, karena surga itu adalah daras salam. Dia salah satu nama Allah, salah satu nama surga, as-salam. Ya. Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, afsyus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Dimanapun kita berada, bersama siapapun, dalam kondisi apapun, afsyus salam. Afsyus salam, tebarkan salam. Jadilah pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Jadilah orang yang menghadirkan kedamaian dengan siapapun kita berjumpa. Kita datang ke warung kopi, duduk di meja warung kopi, hadirkan kedamaian di situ. Kita masuk kantor, tempat kita bekerja, hadirkan kedamaian di situ. Kita pulang ke rumah, hadirkan kedamaian di situ. Kita pergi ke pasar, hadirkan kedamaian di situ. Apa standar kita berhasil menghadirkan kedamaian kita berada? Standarnya ketika kita berjumpa dengan siapapun, orang merasakan damai. Ketika kita berjumpa dengan siapapun, orang merasakan damai dengan kehadiran kita, baru kita dianggap telah menebarkan salam kedamaian. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang itu tidak merasakan kesan damai dengan berjumpa dengan kita, maka itu sesaleh apapun kita, sealim apapun kita, kita belum menjadi penebar kedamaian, belum dapat damai. Ya. Maka pesan Rasulullah pertama, afsyus salam. Ya. Rasulullah SAW menebarkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan penuh kesyirikan. 13 tahun di Mekah. Rasulullah hadir membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat penuh kekufuran. Rasulullah membawa lingkungan damai di tengah-tengah manusia penuh kezaliman. Saling menghina, saling mencaci, saling merendahkan, bahkan saling membunuh. Rasulullah datang ke situ membawa kedamaian. Lantas apakah kita tidak mampu menghadirkan kedamaian itu padahal kita sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam? Jadi menghadirkan kedamaian itu bukan pada situasi yang damai. Kalau pada situasi yang damai kemudian kita datang membawa kedamaian, itu ya tahsilul hasil. Ada hanatanya mana payah leh gede jika damai. Tapi yang benar-benar menghadirkan kedamaian di tengah orang-orang yang
tidak damai. Di tengah orang-orang yang selalu membenci orang lain. Di tengah orang-orang yang suka memercik api kebencian. Datang kita ke situ bawa kedamaian. Itu baru betul-betul menghadirkan kedamaian. Kalau sesama kita si damai mandum yo. Ya? Nah, ini setelah dakwah kita mau ke warung kopi ngopi si damai mandum yo. Ya? Sepemahaman, sefikrah, seideologi ya damai semualah, tidak mungkin tidak damai. Ya. Tapi menghadirkan kedamaian ini ketika kita berada dengan lingkungan, suasana yang itu sangat berlawanan dengan hati kita, tapi kita menghadirkan kedamaian di situ. Itu baru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, la takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi pengekor. Pengekor, pembebek. Apa maksudnya pengekor, pembebek? Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Kalau manusia itu berbuat baik kepada kami, maka kami akan berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka menzalimi kami, kami akan menzalimi balik ke mereka. Itu namanya pengekor, pembebek. Artinya kita mudah diubah-ubah oleh orang, dipengaruhi oleh orang. Maka Rasul mengatakan, la takunu im'atan, jangan seperti itu. Wattinu anfusakum, teguhkan hati kalian. Jangan bergeser sedikit pun dari kebaikan. Kalau kamu baik, dimanapun kamu berada, tetap jadi baik. Jangan biarkan kamu diubah oleh lingkunganmu, oleh orang lain yang di sekitarmu. Wattinu itu kuatkan, teguhkan, tetap jadi baik. Ya. In ahsanan nas wa antuhsinu. Apabila orang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan. Wa in zalamu fala tadhlamu. Tapi apabila mereka menyakitimu, menzalimimu, kamu jangan balas itu dengan kezaliman. Nah, ini yang kita katakan tadi, menghadirkan kedamaian dalam kondisi tidak mendukung kita. Kalau mendukung kita, si damai mendung. Kalau ada kepentingan, apalagi lagi musim-musim caleg ini. Ya, musim-musim perdamai urang, bagi-bagi hadiah damai mendung. Tengok dia kata pilih, baru balik mendung. Menghadirkan kedamaian dalam kondisi apapun, afsyus salam. Ya, makanya Ummu Ma'bad menceritakan di antaranya tentang Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah itu la abis wala mufannid. Rasulullah itu berjumpa dengan siapapun selalu semangat, girang, ceria. La abis wala mufannid. Tidak kalau jumpa sama ini bicaranya kurang, lesu. Tapi kalau jumpa sama itu baru semangat. Rasulullah tidak seperti itu. La abis wala mufannid. Rasulullah itu jumpa dengan siapapun itu ceria, senang, membahagiakan. Orang setiap berjumpa dengan Rasulullah itu nampak bahagia, semangat. Ya. Sehingga orang yang berjumpa Rasulullah itu semua berkesan. Tidak seperti kita. Kita kalau kebetulan ada orang-orang yang menunjang kepentingan kita, itu semangat sekali. Kalau datang pejabat-pejabat, ya, tokoh-tokoh, wali kota, ini ada PJ malam ini ya, datang kadis, ya, itu semangatnya. Allah hendak sujud, pula-pula pingkui gitu. Ya, semangat tak bergahabat, jok laporan, padahal nak lelaki laporan, jok laporannya menu-menu keadaan pak, mereka kedepu yang nak pegang. Tapi begitu datang yang biasa-biasa saja, hanam tak permohon bi. Ini bukan penebar kedamaian ini. Kedamaian demi kepentingan ini, kedamaian sesaat. Tapi tebarkan kedamaian kepada siapapun. La habis wala mufannid. Siapapun yang dijumpai, maka
Makanya Anas bin Malik mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama alayya." Tidaklah aku melihat Rasulullah apabila kami berpas-pasan tatapan kami, illa wa tabassama alayya. Rasulullah selalu tersenyum. Padahal kan Anas masih kecil, itu anak umid. Kalau kita bodrek karu kotak gede. Ya. Tapi Rasulullah dengan anak kecil jumpa tersenyum. Dengan yang tua jumpa tersenyum. Dengan semua. Ya. Rasulullah itu girang. Ini makna afsyus salam. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukilkan di antara cara Rasulullah kalau berjumpa dengan orang lain itu, selalu pertama Rasulullah yang memulai memberikan salam. Siapapun itu diberikan salam. Kemudian selalu Rasulullah orang yang pertama mengais tangan orang lain, ditarik, shake hand, apa namanya itu, ya, pegang tangannya. Dan tasyabuk, setelah seperti ini ada begini lagi. Dan Rasulullah tidak melepaskan tangannya itu sebelum lawan bicaranya, menarik tangannya lebih dulu. Itu makna afsyus salam. Dan dengan siapapun. Sedang Rasulullah membagikan ghanimah selesai perang Hunain. Selesai semuanya, Rasulullah pulang ke rumah. Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui dia telat datang, telat truk. Habis ke bagi madu baru truk. Telat jaga. Karena Rasulullah pulang, sudah selesai dibagi, maka datang Arab Badui ini. Dia julurkan dia ambil ridaknya itu panjang, kemudian ujungnya itu dia lempar ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlilit ridak panjangnya itu leher Rasulullah, kemudian dia tarik, lintak. Maka tergerak Rasulullah, hampir rubah, membekas di sini, merah. Tapi Rasulullah ketika membalik arah, melihat Arab Badui itu, Rasulullah melihat dengan senyuman. Ya, ditanya oleh Rasulullah, kamu perlu apa? Kata Arab Badui itu, saya belum dapat bagian. Dung kalau merumpok, walau enggak bisa merumpok. Maka Rasulullah dengan tersenyum masuk ke rumah, dia minta pada istrinya apa yang ada di rumah, dia ambil, dia kasih ke Arab Badui itu. Ini baru afsyus salam. Menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Bahkan kalau kita sedang berada di tempat yang tidak ada kedamaian sedikit pun dan kita bisa merasakan itu, maka jadilah kita satu-satunya di situ yang menghadirkan kedamaian. Bantaja saboh tempat taduk saboh meja kopi dakalan model urangnya dari wajah kanyo agak lain. Mukro'op mandum hana sambut-sambut gopdro pi hana perempuan. Maka datanglah kita di situ untuk memecahkan suasana. Itu kita hidupkan. Jadi jangan begitu kita datang enggak di open. Alah, ai kuadu pi hana thom kalen pi. Ya. Itu tidak menebarkan kedamaian. Afsyus salam, tebarkan kedamaian. Dan apa tebarkan kedamaian tadi? Salah satunya dengan siapapun yang kita jumpai, maka berikanlah salam. Assalamualaikum. Sesuatu yang merumpuk, Assalamualaikum. Sunat berikan salam. Kita di Aceh ini harus hidupkan budaya memberikan salam. Jumpa di mana-mana kasih salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu sebenarnya hidup suasana salam itu di Aceh. Tapi seiring berjalan waktu, yang tersisa angkat tangan aja. Salam tidak ada lagi, jumpa orang di mobil, di Honda. Ini bukan tangannya. Yang disuruh itu mulutnya mengucapkan salam. Tapi walau kita jauh, ya, oke lah kita jauh, kita berikan isyarat. Tapi mulut tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Dan yang melihat pun angkat tangan balik juga jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak terdengar jauh. Jangan angkat tangan.
Yang lihat yang balas pun yang pehom pokoknya pe je leh. Lehnya baru untuk tahu yang. Kan biasa seperti itu ya. Sering memberikan salam dengan siapapun. Dengan anak kecil, dengan anak muda, dengan orang tua. Kalau berpas-pasan sering berikan salam. Itu ada kesan tersendiri dia. Kalau tidak percaya cobalah praktek. Kalau di Arab hidup budaya itu. Orang-orang di sana, misal di Mesir itu mereka sering seperti itu. Kalau jumpa-jumpa berpas-pasan, Assalamualaikum, Waalaikum, dan dijawab. Bahkan kadang-kadang kita jumpa seperti di Mesir itu Kristen Kopti. Dia jawab juga demi menghargai kita. Di Mesir kan banyak Kristen Kopti. Kita datang, kita lagi jalan di lorong, lewat dia. Kita pikir dia orang Islam, kita berikan salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Wa'alaik, dan atasmu. Ada juga yang model agak-agak mungkin lagi capek dia. Assalamualaikum. Langsung dia sambung warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Ya? Nah, karena dalam ilmu nahwu itu ada namanya mubtada khabar mahdhuf ya? Atau fi'il fa'il mahdhuf ya? Takdir. Sebenarnya dia mau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dia persingkat waalaikumsalam, dia niat dalam hati aja, dia bunyikan warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian daripada wa afsyus salam. Kemudian pesan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa at'imut ta'am. Dan sering-seringlah berbagi makanan. Dengan siapapun juga tanpa batas. Bagian daripada bagi-bagi makanan, duduk bayar kopi orang. Ya, bayar kopi tiga ke beg bayar legop tapi. Pegahlah matewa leh sembahyang subuh mesti nak urung pakat tidur rumah. Memang gedanya menyonar sembahyang subuh cik kopi-kopi pre. Hantik ngompre tapi tiga ke bayar. Ya. Itu bagian dari wa at'imut ta'am, berbagi-bagi makanan. Dia mesti khusus dia. Dia mesti khusus berdiri di jalan bagi ndak. Ajak orang-orang, apalagi kalau mampu kita ajak orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Kita ajak dia ngopi. Atau pernah clash dengan kita ajak ngopi. Kita ajak makan-makan. Itu bahkan lebih berlipat lagi pahalanya. Ya, wa at'imut ta'am, marilah saling kita berbagi makanan. Seperti Hasan Al-Basri, datang seorang mengatakan kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, sesungguhnya si fulan itu telah mengribahimu. Dia mengatakan seperti ini untukmu. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri memerintahkan kepada budaknya, tolong ambil setangkai anggur. Kemudian dibungkus, kemudian disuruh kirim pada yang menyampaikan ini kepada orang yang menghibah Imam Hasan Al-Basri. Jadi biasakan juga duduk di warung kopi itu dengan orang-orang yang beda, yang clash juga dengan kita. Sering-sering, kalau bisa sama itulah yang paling sering itu. Jadi kalau orang melihat kita duduk itu, nyoba tiga duduk ngelawan lo. Wa at'imut ta'am, berbagi-bagi makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Itu juga demikian, dengan tanpa batas. Maka menarik akhir-akhir ini orang sering buat status silaturahim tanpa batas. Makna silaturahim tanpa batas itu bukan tanpa batas waktu saja. Pagi, siang, sore, malam. Seharusnya silaturahim tanpa batas, kita silaturahim dengan berbagai lintas manhaj, pemahaman, pemikiran, yang kelompok duduk silaturahim. Itu baru silaturahim yang luar biasa. Silaturahim yang menghasilkan, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim ke rumah seorang Yahudi laki-laki yang dia itu selalu menyerang Rasulullah, menghina Rasulullah, bahkan sempat meludahi Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah tiba-tiba datang informasi Yahudi ini sakit.
Maka datang Rasulullah menjenguk. Ya. Begitu Rasulullah menjenguk, saya duduk di samping orang Yahudi yang sakit ini. Orang Yahudi tua yang sakit itu, jangankan kawannya, keluarganya aja tidak ada yang jenguk. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah menjenguk Yahudi itu. Duduk Rasulullah di samping Yahudi itu. Duduk Rasulullah, ya, menanya kabarnya. Kemudian di akhir kunjungan itu Rasulullah mengajak Yahudi itu untuk masuk Islam. Maka Yahudi itu melihat ke arah anaknya. Ada anaknya di situ, anak laki-laki. Dia bingung. Satu sisi dia berpikir Muhammad itu tidak benar. Di sisi yang lain dia berpikir sudah beberapa hari sakit, hanya Muhammad yang datang menjenguk. Maka laki-laki Yahudi tua ini terus memandang wajah anaknya seolah-olah bertanya pendapat anaknya. Bagaimana kira-kira? Apakah saya penuhi ajakan Muhammad? Kata anaknya, Ati' Abul Qasim. Menurutku, wahai ayahandaku, ikuti saja Abul Qasim, Muhammad ayahnya Qasim. Ya. Maka kemudian Yahudi itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buah daripada silaturahim. Saya takjub silaturahim yang terjadi antara almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan Abu Ishaq Al-Huwaini. Dua ulama besar. Namun mereka berbeda dalam manhaj, berbeda dalam pemikiran. Dalam beberapa buku mereka memang saling bantah-membantah. Dan tidak sederhana bantahannya, walaupun bantahan ilmiah, keras sekali. Ya, karena beda manhaj tadi. Tapi begitu Abu Ishaq Al-Huwaini tinggal di Mesir, ulama hadis. Beliau kemudian sakit. Kemudian dibawa berobat ke Qatar. Syekh Yusuf Qardawi almarhum orang Mesir juga, tapi sudah lama tinggal di Qatar. Begitu Abu Ishaq Al-Huwaini sakit dibawa ke Qatar, Syekh Yusuf Al-Qardawi datang dengan kursi roda ke rumah sakit menjenguk Abu Ishaq Al-Huwaini. Semua murid-murid yang melihat terperanjat. Ya, mereka terbuka hatinya. Ini ulama-ulama kita yang gunung-gunung ini. Tapi mereka meskipun berbantah-bantah secara ilmiah dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, tapi tetap silaturahim itu dijaga. Tidak putus. Jadi tidak benar misalnya orang berpikir, saya tidak mau duduk sama dia, nanti saya terpengaruh. Tidak baik hatinya ini. Ya, kotor hatinya. Saya tidak mau jumpa sama dia, saya tidak mau ketemu sama dia, nanti saya terpengaruh, nanti begini, nanti begitu. Tidak. Silaturahim itu perintah. Wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim. Makanya begitu sampai kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah menyambungkan silaturahim antara muhajirin dan ansar. Itu dulu yang pertama. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Nah, afsyus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, menebarkan kedamaian, berbagi-bagi makanan, silaturahim, ini usaha diperintahkan oleh Rasulullah dengan siapapun. Afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, bawa kedamaian kemanapun, berbagi makanan kepada siapapun, sambung silaturahim dengan siapapun. Yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang terakhir ini adalah benteng. Artinya begini, apakah menebarkan kedamaian itu mudah?
Apakah berbagi-bagi makanan itu mudah? Apakah menyambung silaturahim itu mudah? Tidak. Tidak mudah menebarkan kedamaian. Ya. Dia main hati, tersakiti, dihina, direndahkan, ya. Tidak dipandang. Tidak mudah kita melakukan silaturahim. Belum tentu kita dihargai. Jangankan kita, Rasulullah saja 13 tahun menghidupkan kedamaian, berbagi-bagi sesama, menyambung silaturahim. 13 tahun di Mekah, hasilnya apa? Malah diusir. Ngomong enak, menebarkan kedamaian. Ada pula orang pegah, cik tengah patah lagi, tengah mengada ada pegah. Tapi keci praktek, keci 3 praktek, bantah praktek, tak coba, tak pegah god tak hadirkan kedamaian. Lain Saud. Langsung dia bisu, god ku pegah lain kata Saud. Tidak mudah. Ya. 13 tahun Rasulullah usaha menebarkan kedamaian, usaha berbagi, membantu siapapun di Mekah. Dengan hartanya, dengan harta istrinya, kepada musuhnya dia bagikan. Dia usaha bangun silaturahim, tapi yang terjadi malah diusir sehingga sakit. Nah, ketika usaha ini tidak membuahkan hasil, kita hati sakit, maka kita butuh kekuatan penenang, butuh kesabaran. Nah, obat untuk sabar itu, obat untuk kuat itu, obat untuk tenang itu adalah salat malam. Makanya poin terakhir salat malam. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan kalau kamu sudah usaha berbuat baik untuk manusia, tetapi tetap disakiti, sakit, salat malam. Sabar dengan salat malam. Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Ketika kamu sudah habis usahanya, habis usaha, tapi malah yang diterima sebaliknya, bangun tengah malam salat. Minta sama Allah. Makanya dalam ayat yang lain sebagai penutup Allah mengatakan kepada Rasulullah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sudah berusaha habis-habisan tadi menebarkan kedamaian, berbagi silaturahim, tapi diusir, Mekah diusir, Taif diusir, tertutup pintu semuanya. Kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kami tahu hatimu berat wahai Muhammad. Kamu sudah usaha habis-habisan, maksimal totalitas, tapi justru kamu disakiti. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Tetap sabar, tahan. Caranya banyak-banyaklah bertasbih, wa kum minas sajidin, dan banyak-banyaklah sujud kepada Allah. Maka kita para dai ini kekuatan kita sujud tengah malam. Kira-kira kah sakit, kah lelah dalam berdakwah, bangun tengah malam, sujud kepada Allah, minta kekuatan. Ini apalagi memasuki tahun baru Islam, maka mudah-mudahan semangat dakwah kita ke depan semakin besar, ya, semakin tinggi, dan terus kita tebarkan kedamaian beserta pesan-pesan lain yang Rasulullah sampaikan tadi dalam hadis yang sudah kita bacakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.